Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatang TV. Kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana menuangkan gagasan atau pemikiran atau ide dalam menjadi sebuah tulisan fiksi. Nah, tentunya seorang penulis yang satu atau penulis fiksi yang satu dan penulis fiksi yang lain akan banyak, akan berbeda pengalaman. Maka dari itu, saya mohon juga nanti teman-teman sekalian atau sedulur sekalian yang menyimak video ini dan kebetulan punya unek-unek lain, silahkan tulis komentar di kolom. Sedulur sekalian, gagasan itulah yang mendasari dari terlahirnya sebuah karya. Karya fiksi atau karya sastra senantiasa terpengaruh oleh dua unsur, yakni unsur dari karya sastra itu sendiri dan unsur dari luar. Nah, kalau unsur dari karya sastra itu sendiri tentunya meliputi diksinya bagaimana, alurnya bagaimana, penukuhan dan karakternya bagaimana. Tapi yang dari luar karya sastra itu adalah termasuk diri seorang pengarang itu sendiri. Maka gagasan yang menghasilkan suatu karya itu tentunya paling banyak mendominasi dari pengarang. Dan kadang memang kelemahan inilah pengarang seolah-olah ikut menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Dan ini juga plus minus bagi saya, gitu loh. Kenapa demikian? Seorang dalang akan mewakilkan dirinya kepada punakawan. Bisa menjadi Pedro sebagai penyambung lidah dalam menuangkan ide-idenya, dan juga bisa melalui Bagong. Nah, gagasan-gagasan ini akan tertuang menjadi sebuah karya sastra atau karya fiksi itu dengan berbagai metode atau model atau cara yang dilakukan oleh pengarang. Bahkan tidak sedikit pengarang itu kehabisan gagasan atau kehabisan ide. Ketika menulis runtut, tiba-tiba itu macet, gitu. Mengumet empeng sampai 2 halaman menuju ke 3 halaman, tiba-tiba waduh, ide saya habis. Itu juga wajar. Tapi memang yang sulit juga adalah menuangkan ide atau menuangkan gagasan menjadi sebuah karya. Ini juga sangat kesulitan. Biasanya di sini penulis dituntut dari mana harus memulai. Sedulurku sekalian, dulu saya punya seorang teman itu berkata, karena engkau penulis, maka setiap hari menulislah walau satu alinea atau satu paragraf. Ini saya pegang betul pada waktu itu. Saya ditanya, bagaimana, sudah menulis? Belum kan? Ya jawab gitu. Menulis satu alinea. Terus kalau dulu tidak ada ini ya, belum ada WhatsApp itu, melalui Messenger, SMS gitu, melalui SMS di HP. Kan dulu juga ada satu blog multiplay itu saya tuangkan gagasan-gagasan saya. Saya itu menulis, yang penting saya ketik dulu, saya tulis dulu gagasan saya ini biar tidak ngendon menjadi sebuah unek-unek saja. Maka ini saya ketik terus.
bagaimana, entah jadinya bagaimana. Dan saya tidak membatasi bahwa bentuk karya fiksi saya itu harus begini kalau cerpen. Kalau cerpen harus begini, kalau puisi ini jadinya puisi atau cerpen atau prosa, saya belum batasi dulu. Tapi saya tuangkan ini. Tapi terbanyak saya akhirnya menjadi sebuah cerita pendek atau sebuah cerpen. Nah, gagasan-gagasan itu saya ketik di multiple kalau dahulu. Kalau sekarang juga di komputer gitu, saya ketik saja begitu. Akhirnya nanti setelah beberapa waktu saya menghasilkan satu bentuk tulisan, baru saya edit. Memang mengedit ini lama sekali, bahkan lebih cepat mengetiknya daripada mengeditnya. Nah, itu cara saya. Mungkin Anda punya cara lain untuk memproses sebuah gagasan menjadi sebuah produk tulisan, sehingga gagasan ini tidak ngendon di otak, di pemikiran, yang nantinya akan kesulitan bila kita tulis. Sedulurku sekalian, ide yang baik dituangkan dalam karya sastra atau karya tulis, baik itu puisi, gurit, cerpen, cerkah, atau bentuk lain, belum tentu baik kalau kita tidak juga memberikan editan-editan, sentuhan-sentuhan dengan perasaan kita. Kadang ada tulisan itu mulek, kadang ada tulisan itu belujur, tidak ada ininya, tidak ada klimaknya. Nah, kadang kita harus membuat klimak dulu, baru harus menurun. Itu adalah langkah-langkah bagaimana lebih baiknya saja. Cuman kalau ide atau gagasan untuk menjadi sebuah tulisan, ya tulis saja dulu. Entah nanti jadinya puisi, entah nanti jadinya prosa narasi, entah itu nanti jadinya cerpen, cerkah, atau jadi apa nanti. Yang penting kita ketik dulu. Setelah itu kita editing tadi. Dan waktu pengeditan ini pun memang agak lama dan kita perlu sabar, karena produk yang baik belum tentu dilahirkan dengan cara cepat. Grup yang berbahagia, ini saya bacakan satu cerpen yang saya tulis beberapa waktu yang lalu. Entah ini nanti baik atau buruk, itu panjenengan yang menilai. Rembulan paruh waktu. Begitu terang cahaya rembulan, padahal purnama masih kurang paruh malam. Cuman mendung tak bergelayut manja pada langit. Begitu akan menebal, angin berembus menerpa. Teringat aku akan mata bening hati ini. Ya, Hartini, ketika masih belia. Hartini gadis di sebuah desa yang pernah menyapa hati lelakiku waktu itu. Rambut panjang terurai dengan celana jeans pendek kesukaannya. Kulitnya yang kuning langsat gigi gingsul menjatuhkanku dalam angan-angan panjang. Terang sekali cahaya rembulan malam ini, begitu ungkapnya. Kejadian saat itu persis seperti malam ini. Purnama kurang beberapa hari lagi. Aku menatap wajah Hartini. Bibirnya tak begitu merah karena tanpa polesan lipstik. Ia pun memandangku dengan tatapan mata yang berbeda. Aku tak mampu berucap sebilah kata. Akan tetapi baru dalam jiwanya yang dalam, jiwa perawan desa yang belia dengan kesederhanaan. Aku suka pada bulan di malam ini, ucapnya datar. Entah padaku atau pada Ani ungkapan itu diberikan. Bulan adalah simbol dari keterbukaan dan keterangan, ucapku. Hartini menatapku dengan tatapan sebuah harapan yang tak bisa terbahasakan. Namun
Aku seperti memandang samudra dengan ombaknya pada matanya yang penuh kejernihan. Aku memaknakan rembulan adalah cahayanya, adalah sebuah cita-cita, kata hati. Ya, kataku seperti tersekat. Cita-cita yang jauh dan tak mungkin aku rengkuh. Sebab ia bergelayut pada angkasa. Dan aku tak memiliki sayap kuat untuk terbang sekedar mendekatinya. Kalau toh butuh tangga, aku tak punya tiang untuk menyandarkan tangga, katanya sambil menatap pada langit. Ia bangkit dari duduknya, lalu menarik nafas pelan. Apa kau punya cita-cita kan? Tanya hati ini datang. Aku mengangguk. Apa cita-cita kakak? Hidup bahagia, jawabku. Ia tersenyum, senyum yang tak mungkin bisa aku tangkap dengan bahasa lain. Kebahagiaan itu adalah harapan pasti dari semua orang, dan bahagia itu adalah relatif. Nilai bahagia ditentukan pada pribadi masing-masing, kata hati. Lalu, apa cita-citamu? Tanyaku. Kalau bahagia jelas cita-citaku, namun kebahagiaan akan tercipta bila aku bisa meraih satu yang lain. Dan itulah yang aku sebut rembulan dan terangnya, matahari dan panasnya, atau pada mawar dan harumnya. Terang hati. Aku terdiam. Dan aku paham pada perawan desa satu ini. Ia cerdas. Ia menyimpan pemikiran yang kuat di balik rambut panjangnya yang terurai. Aku memiliki cita-cita yang sulit aku jangkau. Maka aku ibaratkan cita-cita itu bagaikan rembulan. Jawab Hartini sambil menunjuk pada rembulan yang masih separuh dari bulatnya. Cita-citaku memang harus aku tempuh dengan tangga, atau aku akan membawa galah agar bisa mencolok turun sang rembulan. Tapi bila galah ini mencorok rembulan, apakah bintang itu tidak berjatuhan dengan kecewa? Karena ia harus jatuh di tanah akibat dari aku yang serakah ingin mencolok rembulan. Tegas Hartini. Hartini diam. Ia menatapku dan tatapan yang membuatku takut. Takut akan jatuh hati padanya. Aku sedikit pun tidak berambisi untuk meraih cita-cita. Maka setiap terang bulan aku duduk di batu ini. Selain tidak jauh dari rumah, juga dengan hutan. Aku bisa merasakan hembusan angin menyapu mendung di angkasa sana, ujarnya. Ia lantas. Iya, jawabku. Lantas apa cita-citamu? Tanyaku. Mudah sekali cita-citaku kan. Ya mudah, bisa mencium kaki ibuku. Tapi ibu ini entah kemana. Ya tak ada yang mengetahui. Terang hati ini mengejutkanku. Sedulurku sekalian, ini sementara dari sedikit cerpen yang ini sebetulnya masih separuh ya aku baca. Tapi cukup di sini dulu saja. Ini hanya sebuah gambaran bahwasanya saya tidak akan mengatakan cerpen saya ini puitis, naratif dan bagaimana. Karena yang menilai adalah pembaca atau penyimak. Nah, jadi yang penting gagasan ini saya keluarkan dulu dalam sebuah tulisan. Setelah itu kita edit. Ini cara saya menuangkan gagasan menjadi tulisan. Kalau teman-teman yang lain monggo silahkan tulis komentar di kolom komentar. Akhirnya salam kreatif, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi